Shalom, saya Pendeta Dewi Korinida dari Calon Resort Sendawar akan membawakan bagi kita sekalian firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12 hingga dengan ayatnya yang ke-19. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu saat ini. Memohon Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, kiranya memimpin baik hamba-Mu maupun pendengar yang mendengarkan renungan ini. Sehingga dari dalam kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami akan memperoleh kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayatnya yang ke-18, saudara-saudara, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Ini merupakan suatu karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita manusia, di saat kita pun boleh mengalami kefanaan dan terus menjadi seperti Dia. Saat kita memperlakukan tubuh kita sebagai bait Roh yang kudus, tentu kita akan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa dari Allah. Berkat rohani, jasmani, yang mana itu berarti saudara-saudara, kita bisa menjaga dan memelihara hidup kudus secara baik dengan tidak membiarkan tubuh ini untuk jatuh di dalam berbagai bentuk percabulan. Nah, saudara-saudara, Tuhan memanggil kita orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya. Level hidup yang naik ke arah Kristus
yaitu bagaimana kita bisa hidup sebagaimana Kristus hidup dan berpikir seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Hal ini berarti saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kudus dan tidak bercacat itu merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya, yang mana di dalamnya berarti kita memiliki sesuatu yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita untuk bisa hidup di dalam Yesus atau Tuhan Allah kita itu. Hidup kudus mengharuskan kita untuk bisa memiliki suatu gaya hidup yang berbeda dari dunia ini. Gaya hidup kita tentu saja saudara-saudara yang dikasihi adalah suatu gaya hidup yang tidak dikendalikan oleh dunia ataupun hawa nafsu kedagingan kita. Apapun Tuhan mengizinkan kita untuk memiliki sesuatu dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita bebas untuk menikmati kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah segala sesuatu yang ingin kita miliki, sesuatu yang ingin kita nikmati, apakah semuanya itu berguna bagi diri kita ini? Tentu saja saudara-saudara, ada sesuatu yang tidak memberikan faedah yang baik dalam hidup ini. Tubuh dan hidup kita bukan semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan daging kita saja. Akan tetapi, tubuh dan hidup kita ini adalah untuk mempermuliakan Allah. Oleh karena Tuhan yang menciptakan manusia dengan kuasa, Dia adalah Tuhan yang kudus. Dan berarti manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah kudus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan itu adalah kudus, maka Ia tidak menghendaki ada suatu penyatuan ketidakkekudusan dengan kekudusan itu menjadi suatu bentuk kecemaran, percabulan dalam kehidupan manusia atau orang percaya. Jika kita tidak hidup kudus, tentu kita tidak akan dapat menyatu dengan Tuhan yang adalah kudus. Oleh sebab itu, kita harus mau hidup untuk dipimpin oleh Roh dalam kehidupan kita ini setiap saat. Rohlah yang akan memampukan kita untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan daging kita. Rohlah yang memampukan kita untuk menanggalkan kecemaran-kecemaran hidup itu. Kekudusan hidup tidak pernah akan bisa dicapai jika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, kita butuh anugerah Allah, kita butuh kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Karena tanpa kekudusan saudara-saudara, kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami melewati pemberitaan firman pada malam hari ini. Baik hamba-Mu maupun setiap pendengar, Tuhan Engkau memberkati kami, agar kami dapat menjaga kekudusan diri kami, sehingga kami dapat
melihat Allah dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.